Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku. Siang. Di sini di sini kita akan memberikan paparan materi tentang anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Ahmed Fadlan selaku moderator dari perbincangan kali ini, dan partner saya Dimas Gilang Haryanto. Saya Muhammad Raihan Azikro. Saya Christopher Madavika Wijaya. Saya Muhammad Faid Noval. Saya Vicky Bagus Pratama. Oke, sebelumnya kan di sini kita udah belajar nih tentang pengertian dari ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa perihal tentang pengertian dari hambatan-hambatan tersebut. Untuk pertanyaan pertama itu adalah pengertian dasar dari pendidikan ABK dan hambatannya apa sih Pak dalam bidang tunanetra? Di dalam tunanetra itu seseorang siswa memiliki ketergantungan dalam atau kekurangan dalam penglihatan. Itu ada dua macam. Yang pertama itu penglihatan ketergangguan yang total atau tidak bisa melihat sama sekali. Terus yang kedua itu kurang melihat, seperti itu. Nah, masalah utama dalam pembelajaran ABK di pendidikan inklusif itu ada apa sih Pak? Masalah utamanya itu ya si anak kurang melihat dalam misalkan guru memaparkan dalam papan tulis atau di dalam monitor. Itu anak biasanya yang memiliki keterhambatan penglihatan itu dia kurang melihat secara jelas apa yang disampaikan oleh guru tersebut, seperti itu. Ada nggak sih solusi dari hambatan tersebut Pak dan strateginya? Untuk solusi dalam pembelajaran, seseorang yang memiliki keterhambatan melihat harusnya disimpan atau duduk di bangku paling depan agar bisa membantu mereka dalam kegiatan belajar. Kita lanjut ke bagian tunarungu. Sebelumnya nih, pengertian dasar dari pendidikan ABK dalam hambatan tunarungu itu seperti apa sih? Tunarungu itu anak itu mengalami pendengaran yang kurang, baik itu kayak mau itu seluruhnya ataupun sebagian dalam pendengaran dia. Jadi dia bisa berdampak pada ucapan dia atau enggak dengan pendengaran itu juga ngaruh dalam ucapan. Jadi ucapan itu tidak akan bisa dia cerna dengan baik. Ada nggak sih hambatan utama dalam pembelajaran pendidikan inklusif? Hambatannya itu guru tuh dan teman sering tidak memahami bahasa isyarat dan kayak kurangnya kompetensi guru untuk memberi pelajaran kepada anak tersebut. Nah, ada nggak sih Pak solusinya pendidikan inklusif dan strateginya apa? Strateginya itu kayak gunain metode pakai visual gitu. Kan anak dengan kebutuhan khusus dengan hambatan tunarungu itu kan tidak bisa mendengar, bukan tidak bisa melihat. Atau enggak dengan hambatan pendengaran. Jadi kayak kita gunakan dengan menggunakan metode visual, dia bisa memahami konsep dengan pembelajaran tersebut. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menanyakan dari bidang intelektual. Apa sih Pak pengertian dasar dari pendidikan ABK dalam hambatan intelektual? Pengertian dasar dari hambatan intelektual adalah suatu kondisi yang ditandai dengan keterbatasan signifikan pada fungsi intelektual seperti penalaran dan pemecahan masalah, serta hambatan pada perilaku adaptif dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan standar DSM. Nah, masalah utama dalam pendidikan inklusif apa sih Pak? Masalah utamanya di sini disebutkan oleh Kemendesmen, yaitu masalah utamanya adalah hambatan intelektual di pendidikan inklusif berakar pada kurangnya guru yang terlatih atau berkompetensi, sarana dan prasarana yang tidak aksesibel, dan kurikulum yang belum fleksibel. Nah, ada nggak sih Pak solusi dan strategi yang tepat untuk pendidikan inklusif? Cara mengatasinya ini dengan proses identifikasi dini. Guru sekolah dasar memegang peran krusial sebagai pihak pertama yang melakukan deteksi dini melalui pengamatan sistematis di kelas. Nah, selanjutnya ini akan menjelaskan pengertian dari fisiknya. Yaitu Pak, pengertian dari fisik pendidikan ABK dalam hambatan fisik itu apa aja sih Pak? Dalam hambatan fisik itu adalah anak-anak yang mendapat hambatan atau gangguan secara fisik atau secara anggota tubuh. Seperti itu. Contohnya seperti hambatan susah menggunakan anggota gerak tubuh, tangan, kaki, kepala, atau bahkan berdiri pun dia susah seperti itu. Nah, masalah utama dalam pembelajaran itu dalam pendidikan inklusif apa sih Pak? Masalah pembelajarannya menurut jurnal unpas.ac.id gitu kan,
terkadang itu teman-teman sebayanya atau teman pelajarnya itu bukannya mensupport tapi malah membuli. Lalu yang kedua, kurangnya fasilitas untuk anak-anak yang memiliki hambatan fisik. Contohnya seperti toilet dengan pegangan dan akses masuk ke kelas dengan mudah atau yang lebih luas lagi jarak pintunya seperti itu. Nah, ada nggak sih Pak solusi dari pendidikan inklusif dan strateginya apa? Ada. Solusinya menurut pedia.org.id. Yang pertama itu sekolah harus memberikan kepelatihan kepada guru agar mereka mengerti bagaimana cara men-treat atau mengajari anak-anak ABK dengan hambatan tertentu atau hambatan fisik seperti itu. Lalu yang kedua, sekolah harus memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama kebutuhan fisik. Contohnya kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, toilet yang nggak ada pegangannya seharusnya ada, atau toilet khusus anak-anak yang punya kekurangan fisik lainnya. Lalu yang kedua, guru juga harus mengerti metode dan cara pembelajaran yang sesuai dengan anak ABK tersebut. Karena kan anak-anak ABK itu pasti membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk mereka memahami atau mempelajari. Contoh, hambatan fisik seperti tangan, susahnya menggunakan anggota tubuh tangan gitu. Terkadang megang pensil aja dia getar gitu kan. Nah, biasanya anak-anak seperti itu kan nulis untuk mendapat satu paragraf aja membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding anak-anak yang normal seperti itu. Nah, kita kan sudah mendapatkan dari 4 materi tersebut ya Pak. Dari semua materi tersebut ada yang pertama dari tunanetra, tunarungu, intelektual, dan fisik. Nah, kesimpulan dari semua ini ada nggak sih Pak solusi semua kesimpulannya? Ada. Jadi simpulannya, siswa dengan hambatan fisik, pendengaran, intelektual, dan penglihatan merupakan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena mengalami keterbatasan pada fungsi tubuhnya. Hambatan fisik itu berkaitan dengan gerakan, dan kalau hambatan pendengaran berkaitan dengan gangguan dalam menerima suara. Hambatan berpikir yang berada di bawah rata-rata, sedangkan hambatan penglihatan berkaitan dengan keterbatasan dalam melihat. Meskipun memiliki bentuk hambatan yang berbeda, keempatnya sama-sama membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai agar proses belajar dapat berlangsung secara optimal dan setiap siswa tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Oke. Cukup sekian dari kita semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.